Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, melangkahkan kaki menuju Yerusalem bukan perkara mudah bagi Yesus, tetapi sudah merupakan tekad dan tujuannya. Mereka yang menjadi murid Yesus harus menjadikan tekad dan tujuan guru mereka menjadi tekad dan tujuan mereka juga. Inilah yang namanya memprioritaskan Yesus. Itu berarti harus siap mengalami penderitaan dan penolakan seperti yang dialami oleh Yesus. Tidak ada yang namanya sukarelawan dalam mengikuti Yesus, melainkan pengabdian sepenuh hati dan hidup. Sekali seseorang memutuskan untuk menerima panggilan untuk mengikuti Yesus, berarti ia harus berani melepaskan semua hak untuk tunduk sepenuhnya kepada cara Tuhan mengatur, mendisiplin, dan memakai dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, menjadi seorang pengikut Yesus harus siap melepaskan semua ikatan lainnya yang bisa menghalangi komitmennya mengikuti Dia, termasuk berani melepas tradisi menguburkan orang tua. Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang Kristen harus melupakan tanggung jawab kepada keluarga. Lihat saja cara Yesus memperlakukan ibunya saat menjelang kematiannya. Yang Yesus inginkan ialah komitmen kepada Yesus harus nomor satu. Hal itu berarti kita mempercayakan kepadanya pemeliharaan dan perlindungan keluarga kita kepadanya. Mengikuti Yesus setengah-setengah ibarat seseorang yang sedang menarik bajak di ladang, tetapi sebentar-sebentar menengok ke belakang. Yang terjadi ialah alur bajakannya menjadi tidak lurus. Berpamitan kepada keluarga dalam konteks ini berarti belum sepenuh hati melepaskan diri dari ikatan dunia yang akan menghalanginya untuk mengikuti Yesus sepenuh hati. Dengan kata lain, mengikuti Yesus memerlukan fokus penuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, menjadikan Yesus sebagai prioritas utama menjadi ajakan yang sangat penting untuk kita refleksikan bersama di akhir bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. 3 poin penting yang mendasari alasan mengapa kita mesti menjadikan Yesus sebagai prioritas utama ialah: yang pertama, kita tahu hidup kita ialah miliknya karena karya penebusannya. Yang kedua, kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya
karena Ia hendak menggunakan diri kita bagi kemuliaannya dan bagi kepentingan sesama. Dan yang ketiga, jangan khawatir akan keluarga dan orang-orang terdekat kita, sebab dengan menyerahkan mereka semua ke dalam penyelenggaraan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Semoga Tuhan memberkati kita.